Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas caranya supaya subscriber naik cepat, jam tayang langsung cepat naik juga. Jadi langsung aja. Jadi saya jelaskan caranya dulu, baru nanti penjelasan tentang caranya yang itu tuh dipilih untuk kayak penjelasan lebih mendalam secara detail nanti dijelaskan. Jadi ini caranya. Yang pertama kita harus punya Telegram dulu. Dan yang belum tahu, Telegram itu sejenis kayak WhatsApp juga, jadi kayak chat-chatan gitu. Nah, jadi kelebihannya Telegram ini mungkin lebih banyak daripada WhatsApp. Yang pertama dari grup aja itu sudah bisa beribu-ribu. Jadi kita langsung aja. Jadi yang pastinya punya Telegram, download dulu. Kalau sudah di-download, nanti langsung gabung aja nanti di grup yang namanya ini. Nah, grup YouTuber Indonesia. Jadi di grup ini itu sudah sampai 22.634 member. Nanti biasanya naik. Dulu itu pas pertama masuk itu mungkin sekitar 2000-an aja, tapi sekarang sudah naik. Jadi mungkin kedepannya juga bakalan terus meningkat gitu lah, terus naik kalau untuk yang member-membernya, bahasanya orang-orangnya. Nah, caranya itu kalau sudah download Telegram, jadi ini nanti dipisahkan aja saranku. Kalau untuk yang khusus Telegram pribadi sama Telegram buat cari subscribe dan lain-lain untuk konten YouTube, nah nanti dibedakan aja pakai nomor HP yang beda. Jadi Telegram ini bisa dua akun gitu. Nah jadi aku misalkan ini kan khusus buat YouTube-nya, jadi cari nama grupnya itu YouTuber Indonesia, cari aja. Dan dilihat grupnya tuh pasti sebanyak 22 orang lebih kalau kalian bahasan cari. Dan yang lain-lain pun tetap ada kayak 6 ribuan. Ini namanya YouTuber Indonesia Now. Jadi sudah 6.000 member, sudah lebih banyak, lumayan banyak gitu daripada yang di atas. Dan yang lain-lainnya bisa kalian coba cari juga. Nah, ini 781 member aja. Namanya itu grup 1 display 1000 channel. Nah, ini lagi channel YouTuber Indonesia. Nah, ini 1000 orang subscribers. Nah, jadi ini 1000 subscribers. Ini di mode cari yang hitungan membersnya, yang member yang ada tulisan member itu lain tadi. Nah, jadi misalkan sudah dapat, jadi kan dalam member ini kan pasti sudah aktif semua. Nah, kita lihat yang bawah. Nah, yuk 5 menit japri ya. Nah, langsung aja nanti langsung japri misalkan ini. Nah, kita contohkan send chat pribadi, langsung kirim sub bahasanya. Nah, kalau dikirim nanti pas dibalasnya nanti langsung kirim konten yang kalian inginkan sama channel kalian kah, nanti dia kirimkan balik kontennya punya dia. Jadi kita nonton, sama-sama nonton gitu. Nah, jadi kalau sudah selesai misalnya 3 menit atau 2 menit, nanti screenshot yang itu kita tonton tuh kasih ke dia nanti. Nah, nanti sebaliknya juga yang itu nyaman subscribe, like juga. Nah, besok di sama-sama gitu. Nah, sama-sama gantian. Jadi pas sudah selesai punya kamu kirim aja capturean screenshotnya. Mau lewat HP, lewat laptop sama aja. Jadi kirim aja bila sudah. Nah, pasti bila yang di grup ini kan kayak amanah gan. Nah, itu sebenarnya mindset dari awal memang itu yang hitungan kita harus jangan sampai kayak sudah di subscribe tapi di unsubscribe gitu. Nah, kan kayak ada boleh juga. Yang penting itu caranya. Kalau untuk yang subscribe meningkat sehari itu kadang puluhan tuh biasanya tembus. Kalau kamu bahasanya rajin banar, pasti 1 bulan tuh cepat ya gitu naik gitu. Nah, sampai ratusan subscriber, asalkan memang niat dia gitu. Nah, bila yang ini nih hendak jadi sambilan bisa aja gitu. Nah, gak usah fokus banar. Tapi bila hendak memang fokus harian manu ini mau nggak apa-apa juga. Jadi hitungan kada masalah juga. Nah, nanti misalkan ini kan ceritanya itu yang subscribernya. Kalau memang viewnya kan menjadi jam tayang juga loh, sampai 4000 jam tayang. Nah, misalkan 4000 jam tayang itu caranya tuh pas sudah mungkin kamu sudah subscriber, kamu bisa tanya hitungan channel yang ada di channel YouTube-nya tuh berapa jam totalan semua, apakah banyak videonya.
kalau memang sudah banyak banar, kawan saling-saling tonton video masing-masing gitu. Nah, jadi kita nonton video yang punya orang nonton video punya kita gitu. Nah, jadi berapa jam kita deal-dealannya, mungkin sejam atau lebih, sebanyak mungkin. Jadi kan supaya cepat juga ngejar jam tayang. Nah, kalau sudah kan, bila sudah selesai tonton kan kayak di screenshot kirim ke orangnya. Biasanya gini, di konten YouTube konten kreator itu yang kelihatan aja itu orang tuh nonton atau kada, bahasanya tuh grafiknya itu. Nah, misalkan yang cuma nonton 1 menit padahal kita minta 1 jam, ketahuan aja gitu. Nah, bila yang itunya itu di konten yang kreator di video yang YouTube satunya tuh. Nah, untuk yang mencek hitungan channel kita perkembangannya sudah berapa banyak sudah yang nonton. Nah, itu situ bisa dicek. Jadi tenang dia kalau untuk yang ini. Yang penting hitungan bahasanya kan di ini kayak amanah kan itu. Nah, kayak amanah. Sebenarnya itu harus memang dari awal, memang itu mindset dari awal. Jadi kada boleh sampai sudah subscribe habis itu di unsubscribe pulang, kayak dibatalkannya mengikuti. Nah, itu caranya kalau anak cepat. Jadi buat kawan-kawan, ini caranya yang kuanggap sekarang ini paling termutakhir gitu. Nah, selama kalian mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kayak gini. Nah, ini sudah lanjut pembahasan cara mendalamnya. Yang penting yang ku jelasin sebelumnya tadi itu caranya sudah. Nah, ini caranya. Tadi aku contohin juga. Jadi kena langsung dikirim aja. Kena misalkan nama channelku kan Didin Arab, tulis aja misalkan Didin Arab gitu. Kayaknya bisa membalas balik. Nah, mungkin apa nama channelnya kan Didin Arab gitu. Jadi misalkan sudah kayak deal-dealan, habis itu di sana nonton, screenshot kirim gitu. Biasanya bila kayak subscriber tuh paling kadang mencari yang kayak 2 menit 3 menit nontonnya supaya fokus ke subscribernya. Tapi bila hendak kayak nonton berjam-jam, itu nanti deal-dealannya beda lagi. Itu hitungan ngobrol dulu. Tapi biasanya kebanyakan dari pengalamanku paling mau cepat aja gitu. Nah, sampai 2 menit aja, 3 menit aja subscribe, sampai subscribe sama like itu aja yang pasti. Kalau lonceng tuh biasanya ada terlaluannya juga, Bang. Ada terlalu kayak harus lonceng. Soalnya lonceng itu kan notif juga gitu, ganggu. Jadi kalau subscribe setidaknya muncul-muncul aja biasanya di channel kita. Jadi kalau misalkan kayak ini kan anggapan ada 2 akun email atau 2 akun YouTube. Yang satu kan YouTube kita buat apa tuh? Buat kita konten YouTube. Yang satunya tuh kayak akun buat kita biasa sehari-hari gitu. Nah, biasanya kan anggapan kalau yang akun YouTube utama kita tuh kalau kita buat jadikan kayak sub lah bahasanya, lo gantian di Telegram ini, itu biasanya kedetek kalau tuh sama-sama konten anunya sama-sama YouTube utamanya gitu. Nah, biasanya kedetek spam gitu. Jadi misalkan kalau mau berapa aja pakai akun yang satunya, tapi itu kan yang akun yang YouTube yang satunya itu memang setiap hari kita pakai itu gitu. Nah, jadi kan kada bahasanya yang bodong juga akun kita tuh. Jadi akun kita tuh tetap aktif dan kita biasanya nonton pakai aja akun yang satunya gitu. Nah, bukan akun buat konten YouTube kita gitu. Nah, jadi kan kalau seandainya kata nanti kita buka HP pasti kelihatan gitu. Nah, misalkan ada mau channel YouTube itu tuh mau upload baru lagi videonya, pasti kelihatan aja, pasti muncul di beranda kita tuh gitu. Jadi sebenarnya saranku kalau ini nih, bila sepengalamanku tuh kada usah jawab pakai akun utama gitu. Nah, kalau sama-sama akun utama nanti kedeteknya kena spam, apalagi baru-baru habis sudah di sub, habis itu di subscribe lagi yang lawan balik gitu. Nah, jadi kan kayak kedetek spam gitu. Jadi misalkan mau apa aja pakai akun yang berbeda, tapi akunnya itu dipakai terus setiap hari. Kalau aku kayak itu, aku pakai akunku, kadang aku yang konten yang channelku tuh jarang aku buka YouTube di situnya, tapi aku malah buka YouTube di akunku yang satunya tuh, yang biasanya aku pakai sub di sini gitu. Jadi jangan sampai akun yang bodong yang kadang kalian pernah buka dipakai buat sub. Jadi itu tuh kayak rasaku kada etis juga, kasihan juga orangnya yang di subscribe.
Setidaknya kalau anak muncul kan bisa aja kita tonton mungkin, atau dilewati aja terserah kitanya nanti pas sudah. Yang penting kita subscribe itu. Nah, kalau untuk yang penjelasannya, yang pasti bila apa tuh? Bila yang ini kan Telegram ini kan sebenarnya kan bila kalian chat duluan, itu kemungkinan orang yang punya akun ini nih bisa kayak melaporkan kita tuh kayak mencet spam gitu. Nah, jadi anggapan kalau sudah kena laporan, kita mencet lagi baru yang kayak gini ceritanya lo, kayak sub kita lo, nama Didi Nara kita lo. Nah, itu kayaknya jatuhnya tuh kita tuh kan bisa mencet orang lagi. Jadi tuh kayak apa ya, kayak ada bisa aja kita mencet orang duluan. Jadi misalkan jadi kalau yang Telegram itu sedikit apa ya, kalau kita dilaporkan kayak spam tuh pasti langsung kayak di dari pihak Telegramnya gitu. Nah, jadi kita kada bisa mengirim pesan ke orang baru. Dan kalau solusinya itu, kalau aku tuh biasanya aku chat di grupnya aja Bang. Jadi kan di grup masih bisa kita mencet, tapi kada bisa mencet pribadi. Jadi kita misalkan dikit lo yuk sub di amanah, jadi kisahnya lo 5 menit 2 menit atau berapa, kirim ke grup sini masih bisa. Jadi karena orang yang melihat punya catatan kita di grup tuh bisa mencet ke pribadi punya kita. Jadi kita sebenarnya hati-hati kalau bila hendak mencet orang tuh jangan lihat di sininya. Nah, jangan lihat di berapa banyak orang yang ada di grupnya. Nah, jangan sini langsung mencet, jangan. Saranku tuh chat aja pas lagi chatan kayak ini, nah yang baru-baru gini. Nah inboxnya atau 3 menitnya permanennya, nah itu langsung di chat. Jadinya kan lagi aktif, kadang mungkinnya biasanya melaporkan kayak spam itu. Nah, anggapan orang mencet gitu. Nah gitu sarannya. Jadi kalau secara teknisnya yang pasti kalau di sini nih mainnya tuh kita tuh kayak yang pasti jujur gitu. Nah, jangan sampai kita ngibul-ngibuli gitu. Nah, anggapan kisahnya nah kayak gini. Nah, 5 menit sub akhir lonceng juga. Nah, sebenarnya kita diskusi bisa juga. Sebenarnya aku jujur bila lonceng tuh kayak notif terus gitu nah di HP. Jadi kan bisa juga hitungan kayak sebenarnya aku terlalu penting Bang bila lonceng. Yang penting subscribe sama like. Karena bila hitungan kita ngupload video baru atau video yang ada itu biasanya muncul lagi di beranda yang di YouTube kita. Jadi itu semuanya sama jasa aku. Ya sebenarnya dilanjari karena nih misalkan memang kalian kada mau, bahasanya itu dibilang aja kada mau meneloncengnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ribet kalau mau ngejar subscribe-nya atau mau ngejar jam tayangnya itu ya caranya. Kayak misalkan nah sudah ini kan misalkan sudah lawas kita berkawan lawan orang ini, sekarang kita chatnya lagi mau kejar jam tayang gitu. Nah, sampai berjam-jam gitu chat ya. Karena sampai berapa jamnya kuatnya. Bila aku nih hitungan anak semua video kah bahasanya ditonton, yang punya aku atau punya orang lain yang ditonton semakin banyak ya aku semakin bagus. Soalnya kalau sebenarnya kayak ini juga lah, kalau prinsipnya kalau kita pakai kayak WiFi di rumah tuh kan kayak aman aja gitu. Nah kada mikir benar. Soalnya ada beberapa yang kada pakai WiFi, kayak pakai paket data gitu. Nah kasihannya di situ pengorang. Jadi misalkan mumpung pakai WiFi aku slow aja gitu. Nah jadi anak berapa jam menonton kada masalah juga rasa aku. Nah lanjut, jadi misalkan kita bahasanya mengirim di sini kan kayak ada juga di sini loh kayak mengirim kayak nama channel kita aja seperti ini atau
misalkan langsung nama videonya apa langsung di copy paste kayaknya bisa juga, atau bahasanya foto di sini. Foto kayak pemberitahuan gitu. Nah, misalkan itu nama channelnya, habis itu yang harus ditonton video ini, habis itu ini itu penjelasannya. Nah, itu bisa juga. Atau bahasanya mengirim link, kayak link video. Sebenarnya kayak ini. Nah, kayak misalkan kalian mau ngirim link lo, misalkan link YouTube kayak itu. Nah, jadi kan kalau orang itu mengklik di link itu kan otomatis langsung ke YouTube yang dituju lo. Nah, kalau dari YouTube tuh terbacanya nanti misalkan kalian bukanya dari Telegram ini kan linknya, jadi dari Telegram tuh ada kayak kebaca gitu. Nah, bahwa itu dari YouTube, itu dari Telegram yang dapat linknya tuh. Sebenarnya secara pemahamanku kalau buka link dari Telegram, anggapan kita kayak mungkin ke teman grup atau ke grup atau ke chat pribadi kawan kita mengirim link, bahasanya rasaku kayak sah-sah aja Bang, tapi jangan juga terlalu sering itu nah lewat Telegram. Tapi terserah aja Bang, cuma hendak yang mana. Soalnya kan kalau kebaca nanti itu di keterangan konten yang YouTube creator yang biasa mencek dapat dari mana, bahasanya yang orang-orang subscribernya itu ketahuan, atau viewersnya itu ketahuan. Mau kalian dapat dari misalkan kayak tulis nama di Dina Arab, nanti orang mencari kena di pencarian. Nah, orang tuh kena di YouTube tuh ketahuan, oh sekian persen dari pencarian yang didapatnya yang channel kita nih, oh dapatnya tuh dari Telegram lewat link, oh dapatnya itu dari WA linknya. Nah, jadi ketahuan di situ. Oh, dapatnya dari Facebook atau dapat dari media lain-lainnya. Sampai aplikasi kayak Super Sub tuh gini kebaca jadinya di yang YouTube yang bisa melihat gitu. Nah, dapat dari mana orang-orang. Habis itu usianya juga ketahuan juga yang nonton video kita tuh, dari umur keberapa sampai berapa yang nonton gitu. Sebenarnya itu yang harus dipahami di situ aja Bang, yang harus dipahami pada intinya. Mungkin sampai di sini aja kali ini. Yang pasti kalau kalian kayak masih kayak Bang kecepatan, diulang aja dari awal atau bahasanya didengarin lagi sampai kalian paham gitu. Nah, pada intinya sebenarnya konsep ini sederhana aja gitu. Nah, pada terlalu ribet juga. Nah, kayaknya kan dikirimkannya sudah kayak screenshot. Nah, ditunggu backnya. Oke, white kita lah. Nah, jadi sebenarnya kita langsung tonton aja kan punya. Cuma tadi apa di sini. Nah, ini nama channelnya kayaknya. Di copy aja nama channelnya. Nah, habis itu buka di yang di Chrome, di Google, serah hitungan kalian nonton mana YouTube-nya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Yang pasti subscribe dan like Bang. Jadi buat kalian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.